Dadang bekerja sebagai agen yang menyamar untuk kantor lapangan FBI di New York City. Saat ini dia telah berhasil masuk ke dalam organisasi kejahatan Polandia dan sedang dalam proses memberikan bukti yang kuat kepada penanganannya untuk mendakwa bos mafia yang dijuluki sebagai jenderal. Dia kemudian memberitahu istri dan putrinya bahwa mereka harus melakukan perjalanan karena operasi yang ditunggu-tunggu telah dimulai. Di sisi lain, seorang komandan FBI bernama Erika memberitahu timnya tentang rencana di mana Dadang akan mengantarkan 6 pon fentanyl kepada jenderal dan disitulah mereka akan masuk. Sementara itu, Dadang mengunci keluarganya di sebuah gudang dan menyerahkan kuncinya kepada sang istri. Jika dia tidak kembali sebelum jam siang 1 besok, dia harus meninggalkan negara bagian tersebut. Kemudian di sebuah toilet terbengkalai yang biasa dipakai anak sekolah untuk merokok, Dadang kemudian bertemu dengan Erika yang memberinya sebuah telepon untuk dihubungi dan sebuah kabel untuk dipakai. Jika dia merasa dalam bahaya, Dadang harus segera pergi merokok dan tim Erika akan mengeluarkannya. Keesokan harinya, Stajek dan Dadang kemudian menyapa seorang diplomat yang memiliki kumpulan fentanyl atau narkoboy. Mengikuti rencana tersebut, mereka pun menaruh fentanyl di dalam tas lain dan mengantarkan sang diplomat ke hotel. Stajek kemudian pergi membeli sebotol minuman keras untuk jenderal yang ternyata adalah merupakan pamannya. Dia memutuskan untuk memberinya kejutan dengan uang tunai alih-alih fentanyl. Dan ia juga memberitahu Dadang bahwa dia sudah memiliki pembeli untuk minuman keras tersebut. Tetapi dia tidak merespon apapun agar penyamarannya tidak terbongkar. Hal ini membuat seluruh rencananya menjadi kacau, tetapi Erika tetap memutuskan untuk mengikuti mereka. Kemudian di sebuah klub, pembeli sangat gugup dan mengakui bahwa dia tidak memiliki cukup uang untuk membeli 6 pon. Tetapi dia bisa mendapatkan 3 pon dan bisa mendapatkan lebih banyak uang untuk 3 pon lainnya yang bernilai $85.000, yang hal itu membuat Stajek tidak senang. Dadang kemudian menenangkannya dan mulai mengajukan pertanyaan tentang bagaimana dia akan mengumpulkan $85.000 dalam waktu 2 jam dan mulai meragukannya. Ketika Stajek menerima telepon, Dadang kemudian menegurnya karena menjadi polisi. Dan ia juga mengatakan bahwa ini adalah kesempatannya untuk keluar. Namun pembeli tersebut terus berpura-pura bodoh. Dia kemudian mendorongnya ke tanah dan yang harus dia lakukan hanyalah pergi. Tetapi dia mengeluarkan pistol dan lencana polisinya dan Stajek pun menembaknya. Dadang tidak percaya dan mengatakan bahwa dia harus merokok, memberikan isyarat kepada Erika untuk masuk. Namun Erika membatalkan rencana tersebut dan melewati Dadang sehingga meninggalkannya sendirian. Dadang kemudian terpaksa harus membantu mengemas dan membuang mayatnya. Kemudian di sebuah pabrik sosis, Dadang diundang masuk dan bertemu dengan jenderal. Dengan tenang, ia menjelaskan kepadanya bahwa seorang polisi New York terbunuh dan seseorang harus bertanggung jawab atas hal itu jika mereka tidak ingin NYPD mengorek-ngorek tempat yang tidak semestinya. Meskipun Stajek adalah orang yang membunuh polisi tersebut, sang jenderal membuatnya seolah-olah Stajek telah menyelamatkan nyawa Dadang Buaya dan sekarang berhutang budi padanya. Untuk membayar hutangnya, ia meminta Dadang Buaya untuk masuk penjara dan menjalankannya jaringan narkoba dari dalam selama 5 tahun. Untuk lebih mengintimidasinya, sang jenderal menyuruhnya untuk memikirkan keluarganya, membuatnya tidak punya pilihan lain. Dadang Buaya dan keluarganya dibawa kembali ke rumah dan dia menghubungi Erika. Dia mengatakan bahwa dia tidak bisa menangkapnya karena akan membahayakan rencana 4 tahun mereka dan kemudian menutup teleponnya. Dia lalu marah karena istrinya yang bernama Sophia tidak pergi, tetapi mereka segera berdamai dan Sophia membantunya membersihkan darah. Polisi kemudian menemukan mayat tersebut dan detektif Grant berteman dengannya dan mulai mencari pelakunya. Dia dengan cepat mengetahui bahwa kematian temannya terkait dengan geng Polandia, di mana dia menemukan rekaman dan menghubungkannya keterlibatan Dadang Buaya. Dadang Buaya, Erika dan bosnya yang bernama Montgomery bertemu dan dia memberitahu Dadang Buaya bahwa dia dalam masalah besar. Mereka telah berusaha menutupinya semuanya tetapi tidak berhasil.
Dia ingin keluar, tetapi mereka ingin mengikuti rencana jenderal dan memenjarakannya. Jika dia mengumpulkan cukup bukti di penjara negara tentang jaringan distribusi pentalin, dia akan bebas. Namun jika dia menolak, dia akan terungkap sebagai agen yang menyamar dan dikirim ke penjara atas pembunuhan seorang petugas polisi yang menyamar. Sehingga hal itu tidak ada pilihan lain. Kembali ke rumah, Dadang Buaya menyimpan rekaman percakapannya dengan Erika dalam sebuah kotak. Keesokan paginya, Stajek mengunjunginya dan memberinya pentanil untuk menyelinap ke dalam penjara. Dadang Buaya menyampaikan beritanya kepada Sophia tentang tugas penyamaran barunya. Dia menghabiskan sepanjang hari bersama putrinya mencatat tata letak penjara. Ketika mereka kembali ke rumah, geng Polandia dan bahkan jenderal mengunjungi rumahnya. Dia mengatakan bahwa dia tidak memiliki anak karena dia tidak tega kehilangan mereka. Dengan itu, dia mengisyaratkan kepada Dadang Buaya bahwa dia lebih baik menjaga kesepakatannya untuk menanggung akibatnya. Grant telah mengawasi rumah Dadang Buaya dan memberitahu rekannya bahwa sang jenderal telah meninggalkan rumah tangga Dadang Buaya. Keesokan harinya, Dadang Buaya berperan sebagai suami yang kasar, sementara Sophia menelpon polisi untuk memenjarakannya. Sementara itu, Grant melihat Dadang Buaya dibawa pergi. Di penjara, Dadang Buaya disambut dengan hangat oleh seorang penjaga yang korup dan diantarkan ke tempat tidur susunnya. Penjara ini dikelilingi oleh orang-orang Afrika Amerika, tetapi salah satu tahanan menyuap penjaga untuk membebaskan 2 tempat tidur susun untuk anak laki-lakinya sehingga Dadang Buaya tetap aman. Saat razia malam hari, sipil kemudian mendatangi Dadang Buaya dan atas permintaan Erika, ia pun memasukkannya ke dalam program pembersihan. Dadang Buaya kemudian berkenalan dengan anggota geng penjara Polandia dan diberikan sebuah sip untuk mempersiapkan diri menghadapi perkelahian yang akan datang. Di sisi lain, Grant mengunjungi Erika dan meminta informasi tentang Dadang Buaya, tapi dia pura-pura tidak mengenalnya. Montgomery kemudian datang dan mencoba menyelesaikan situasi dengan menjelaskan bahwa mereka tidak memiliki hubungan dengan Dadang Buaya. Namun setelah menunjukkan foto-foto Dadang Buaya dan Erika yang diambil oleh kamera pengintai pada hari kematian teman Grant, ia memberitahu mereka bahwa akan ada perang antara FBI dan NYPD dan mereka akan berada dalam masalah besar jika terlibat dengan Dadang Buaya. Di sisi itu, Sophia mengikuti instruksi Dadang Buaya tentang cara membawa barang ke penjara dan dengan bantuan drone menaruh barang itu di atap penjara. Di pagi hari, Dadang Buaya membersihkan atap sebagai bagian dari program pembersihan dan berhasil mengambilnya. Di sisi lain, Grant mengunjungi Sophia di tempat kerjanya untuk mendapatkan lebih banyak informasi tentang Dadang Buaya. Pada titik ini, dia tidak yakin apakah Dadang Buaya adalah pembunuhnya. Sophia kemudian mengatakan kepadanya bahwa dia tidak dapat membantu mereka dan untuk segera pergi. Tapi Grant meninggalkan kartu namanya untuk menghubunginya jika dia berubah pikiran. Setelah itu, Grant berkomunikasi dengan Dadang Buaya melalui salah satu informannya, mengatakan kepadanya bahwa pada suatu saat dia tidak akan membiarkan gengnya berada di halaman dan jika dia ingin bertahan hidup, satu-satunya pilihannya adalah memberikan isyarat bahwa dia bersedia untuk berbicara tentang kematian polisi yang menyamar. Penjaga yang korup kemudian membawa Dadang Buaya kepada pemimpin geng Afrika bernama Pep yang mengendalikan perdagangan narkoba di dalam penjara dan menganggap Dadang Buaya telah menginjak-injaknya. Pep dan anak buahnya mencoba membunuh Dadang Buaya sampai dia mengungkapkan bahwa dia adalah informan FBI yang menyamar dan ingin menjatuhkan sang jenderal. Dia kemudian dibebaskan dan Pep setuju untuk membantunya dengan informasi asalkan dia masih hidup. Sementara itu, kembali ke markas FBI, Montgomery memerintahkan Erika untuk membunuh Dadang Buaya dan menghentikan semua operasi yang melibatkan sang jenderal. Sebab Grant sedang mengincar mereka dan Dadang Buaya adalah informan yang tidak resmi. Jika NYPD mengetahui apa yang terjadi di ruangan tempat polisi yang menyamar itu ditembak, bukan hanya karirnya yang akan hancur tapi juga hidupnya.
Jika dia tidak mematuhinya, Montgomery menjamin dia akan menjadi domba yang dikorbankan dengan alasan mencoba membuat atasannya terkesan dan bertindak terlalu jauh. Pada malam hari, Dadang Buaya pergi untuk buang air kecil. Dia gelisah ketika salah satu anak buah Pep mendekatinya dan memberinya nama-nama orang yang mengendalikan jaringan distribusi di penjara. Kemudian dia menelepon Erika dan mengatakan bahwa dia telah mengetahui seluruh jaringan jenderal dan memintanya untuk mengeluarkannya sebab saat ini dia dalam bahaya. Tetapi Erika tidak melakukannya karena dia tidak diperintahkan untuk mengeluarkannya dan lebih memilih untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Setelah itu, Dadang Buaya kembali menelepon Sophia. Dia menyuruhnya untuk menyerahkan rekaman pertemuannya dengan Erika kepada Grant dan meninggalkan negara bagian tersebut. Erika kemudian menemui pengacara jenderal yang menyampaikan informasi bahwa Dadang Buaya adalah seorang agen yang menyamar. Setelah itu, dia menghadapi Sophia dan mengambil kasetnya. FBI telah mendengar percakapannya dengan Dadang Buaya melalui telepon. Erika yang diliputi rasa bersalah mendengarkan rekaman tersebut dan mendengar dia memberikan janjinya untuk melindungi Sophia dan putrinya. Di penjara, salah satu anak buah Pep memberi isyarat bahwa dia telah dibakar. Dia bersiap untuk berkelahi, namun pedangnya hilang. Saat mencarinya, dia tiba-tiba diserang oleh anggota geng Polandia. Dadang mampu mengalahkannya dan mencekiknya. Dia kemudian muncul di kamera untuk memperingatkan para penjaga. Ketika penjaga yang korup datang ke tempat kejadian, dia berhasil menyanderanya dan menuntut untuk berbicara kepada Per dan istrinya. Dia kemudian menuju ke sebuah menara yang sunyi dan melumpuhkan penjaga. Dia mengambil radio untuk mengetahui apakah tuntutannya dipenuhi. Ia juga menandai sudut pengintaian dari jendela dengan pengalaman sebelumnya sebagai penembak jitu Angkatan Darat Amerika Serikat. Sementara itu, Stajek berhadapan dengan keluarga Dadang Buaya yang baru saja berbicara di telepon dengan detektif Grant. Tak lama kemudian, Grant tiba di rumah Dadang Buaya dan melumpuhkan salah satu anak buah Stajek. Dia kemudian menaiki tangga dan tertembak di kaki. Tapi dia tidak membalas tembakan karena Stajek memiliki sandera dan kehilangan senjatanya karena ragu-ragu. Saat Stajek akan menghabisi Grant, Sophia tiba-tiba berhasil membebaskan diri dan menembak Stajek dari belakang, tetapi dia sendiri tertembak. Di penjara, para penembak jitu telah mengambil posisi dan Montgomery tiba di tempat kejadian siap memberikan komando untuk menembak Dadang Buaya pada kesempatan pertama. Sementara itu, sipir juga ada di sana untuk memenuhi permintaan Dadang Buaya. Dadang menelepon istrinya dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan keluar dari situasi ini, tapi Montgomery memotong pembicaraan. Dadang menunjukkan dirinya menyandera penjaga untuk penembak jitu dan berganti pakaian dengannya. Dia kemudian membangunkannya dan membiarkan penjaga yang korup itu menyanderanya dan menunjukkan dirinya kepada penembak jitu yang menembak dan menusuk salah satu tangki CO2. Dadang berhasil bersembunyi dan tangki tersebut meledak. Tak lama setelah Erika tiba di tempat kejadian dan mendapati penjara terbakar, Montgomery memberitahunya bahwa tugasnya telah selesai. Ketika petugas pemadam kebakaran membawa Dadang ke ambulan dengan mengenakan seragam penjaga, Erika yang mengenali Dadang ikut masuk. Setelah semuanya, dia berniat untuk membantu Dadang dengan menyandera semua orang. Dia memberinya sebuah catatan dan telepon lalu dia melarikan diri. Beberapa waktu kemudian, Erika bertemu dengan Montgomery di sebuah kapal feri di mana dia mengaku mengetahui keberadaan Dadang.
Dia secara terbuka memerintahkan Erika untuk membunuhnya, tetapi ternyata itu hanya jebakan. Karena Erika telah disadap dan memberitahu NYPD tentang transaksi korup Montgomery dan dia pun ditangkap. Dadang ingin bertemu dengan keluarganya, tetapi ketika Erika memperhatikannya, dia memberikan isyarat bahwa ada banyak agen yang menyamar di tempat kejadian. Di sisi itu, Grant menghampirinya dan memberinya dokumen palsu dari Erika, memberitahunya bahwa dia harus merunduk untuk sementara waktu hingga keadaan menjadi tenang. Dia kemudian melakukan kontak mata terakhir dengan Sophia sebelum kembali bersembunyi. Tamat. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Jangan lupa untuk tulis di kolom komentar. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, share kemanapun kalian suka. Terima kasih telah menonton. See you next time and bye-bye.